Selamat siang Ibu, di saat ini saya akan menjelaskan tentang peran puskesmas dalam pembangunan kesehatan. Tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Nama Sherly Lawrence, NPM 1211321190172, Fakultas Kesehatan, Program Studi Kesehatan Masyarakat, Peminatan Administrasi Kebijakan Kesehatan dengan mata kuliah Administrasi Pembangunan Kesehatan. Pada penjelasan ini, ada 3 pokok pembahasan yang akan dibahas, yaitu yang pertama, Universal Health Coverage, yang kedua, pelayanan kesehatan dasar, dan yang ketiga, upaya promotif dan preventif di puskesmas. Poin yang pertama, Universal Health Coverage atau disingkat dengan UHC. Apa yang dimaksud dengan UHC? Menurut WHO, UHC adalah menjamin semua orang mempunyai akses kepada layanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, dan juga rehabilitatif yang membutuhkan dengan mutu yang memadai sehingga efektif. Di samping menjamin pula bahwa layanan tersebut tidak menimbulkan kesulitan finansial penggunanya. Yang berikut, sejarah UHC. Dalam Undang-Undang Dasar 45 Pasal 28 disebutkan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, dan dalam pasalnya yang ke-34 disebutkan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk fakir miskin dan juga untuk anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Berdasarkan hal tersebut, mulailah dilaksanakan program jaminan kesehatan untuk pegawai negeri sipil, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan juga pensiunan menggunakan asuransi kesehatan atau disingkat dengan ASKES, dan pegawai swasta menggunakan jaminan asuransi tenaga kerja atau disingkat dengan JAMSOSTEK. Dengan penyelenggaraan PT JAMSOSTEK tersebut, pemerintah memberikan jaminan untuk masyarakat miskin dan juga masyarakat tidak mampu melalui skema jaminan kesehatan masyarakat atau disingkat dengan JAMKESMAS, dan jaminan kesehatan daerah disingkat dengan JAMKESDA. Akan tetapi jaminan-jaminan tersebut berjalan sendiri-sendiri sehingga biaya kesehatan dan mutu pelayanan sulit untuk dikendalikan. Akhirnya pada tahun 2004 ditetapkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial atau disingkat dengan SSJN, berlaku untuk seluruh Indonesia. Tahun berikutnya, WHA dalam sidangnya yang ke-58 tahun 2005 di Jenewa sepakat perlunya pengembangan sistem pembiayaan kesehatan yang menjamin tersedianya akses masyarakat untuk memperoleh pembiayaan kesehatan yang berkelanjutan melalui Universal Health Coverage. Caranya adalah melalui mekanisme asuransi kesehatan. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 menetapkan jaminan sosial diselenggarakan oleh BPJS yang terdiri atas BPJS Kesehatan dan juga Ketenagakerjaan. Pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan dan keadilan sosial ini mulai diwujudkan sejak 1 Januari 2014, yaitu diberlakukannya Sistem Jaminan Kesehatan Nasional atau disingkat dengan JKN. Ada 3 tujuan dari UHC, yaitu yang pertama meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan dan derajat kesehatan, yang kedua meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, dan yang ketiga melindungi dari risiko finansial akibat pelayanan kesehatan. Yang berikut pencapaian UHC. UHC mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Peserta UHC terus mengalami peningkatan hingga akhir 1 November 2021 jumlah JKN telah mencapai 226,4 juta jiwa atau 83,18% dari total penduduk Indonesia. Sementara itu terdapat 5 provinsi yaitu DKI Jakarta, Aceh, Papua Barat, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur, 118 kabupaten dan 49 kota di Indonesia yang telah mencapai UHC. Angka itu menandakan bahwa hampir 90%
95% dari total penduduk telah terlindungi oleh JKN. Poin yang kedua, pelayanan kesehatan dasar. Apa yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan dasar? Pelayanan kesehatan dasar adalah sejumlah pelayanan kesehatan esensial yang secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan, dapat diterima secara sosial, dan dapat diakses oleh setiap individu atau keluarga, dan diselenggarakan dengan peran serta masyarakat. Secara ekonomis dapat ditanggung oleh masyarakat dan negara disertai dengan semangat kemandirian. Yang berikut tujuan dari pelayanan kesehatan dasar. Tujuan utama pelayanan kesehatan dasar adalah untuk secara signifikan meningkatkan pentingnya pelayanan pertama dan mereka yang memberikan pelayanan tersebut. Yang berikut kegiatan pokok pelayanan kesehatan dasar. Ada 8 macam kegiatan pokok. Yang pertama, menyelenggarakan pendidikan terkait masalah kesehatan utama serta mencegah dan mengawasinya. Yang kedua, promosi kecukupan suplai makanan dan zat gizi. Yang ketiga, pengadaan air bersih yang cukup serta sanitasi dasar. Yang keempat, kesehatan ibu dan anak termasuk keluarga berencana. Yang kelima, imunisasi untuk mencegah penyakit infeksi utama. Yang keenam, pencegahan dan pengawasan penyakit endemik lokal. Yang ketujuh, pengobatan penyakit yang banyak ditemukan serta kecelakaan. Yang kedelapan, menyediakan obat esensial. Yang merupakan kesehatan dasar masyarakat adalah kegiatan 1-6 dan pelayanan perorangan adalah 7-8. Yang berikut hubungan pelayanan kesehatan dasar dengan puskesmas adalah: puskesmas merupakan strategi pelayanan primer untuk mengatasi masalah ketidakmerataan akses terhadap pelayanan kesehatan dan disparitas derajat kesehatan penduduk. Poin yang ketiga, upaya promotif dan preventif di puskesmas. Upaya promotif di puskesmas adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat agar mereka dapat menolong diri sendiri serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat sesuai kondisi sosial budaya setempat dan didukung kebijakan publik yang berwawasan kesehatan. Contohnya penyuluhan kesehatan gigi dan mulut. Sedangkan upaya preventif di puskesmas adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang. Contohnya imunisasi terhadap bayi, balita, dan ibu hamil untuk mencegah terjadinya anomali penyakit berbahaya. Yang berikut peran puskesmas dalam pembangunan kesehatan. Puskesmas mempunyai peran melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mewujudkan tujuan nasional, yaitu mencapai pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat. Hal tersebut dicapai melalui program upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan yang dilaksanakan pada wilayah kerja puskesmas. Selain itu, puskesmas juga berperan sebagai wahana pendidikan tenaga kesehatan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Demikian penjelasan saya tentang peran puskesmas dalam pembangunan kesehatan. Sekian dan terima kasih. Selamat siang, Ibu.